Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari surgaku. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sehingga dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Masya Allah, sehat semuanya ya bunda-bunda. Alhamdulillah. Semoga bukan hanya sehat secara jasmani, tapi ruhani kita juga sehat insya Allah. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan hari ini di tempat ini, mudah-mudahan Allah pun nanti kumpulkan di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kurang rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga menghantarkan cinta Allah kepada kita. Ibu-ibu bidadari solehahku semuanya, hari ini kita sama-sama belajar ya untuk bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu terasa indah ya. Bu, pernah makan kue enak? Makan kue tapi kalau misalnya badan lagi sakit rasanya enak nggak? Enggak, sama seperti ketika kita beribadah. Kalau kita beribadah tapi hati kita nggak sehat, hati kita nggak menikmati, maka rasa ibadah kita tuh rasanya hambar ya. Karena hati itu ada 3. Yang pertama yaitu hati yang hidup ya, hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Ada hati yang mati dan hati yang sakit. Kalau hati yang mati itu hatinya jahat banget ya. Sehingga ketika ada orang yang hatinya jahat, dia jahatnya lebih dari jahatnya binatang. Karena kejahatannya itu pakai akal. Ya, kita lihat sekarang banyak ada orang yang membunuh kemudian dimutilasi ya. Hewan ada nggak sih kalau abis ngebunuh lawannya terus abis itu dipotong-potong? Nggak ada ya. Nah, begitu juga dengan hati ya. Ketika hati itu dipakai ya, hati itu mati ya, atau hati itu sakit, maka hati itu menjadi tidak bisa berpikir dengan akal sehat ya. Ibu-ibu rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi kalau kita dengar ayat ini, kita bayangkan kita disuruh beribadah mulai sejak kita balik sampai nanti kita menghadap Allah. Panjang nggak tuh waktunya? Kira-kira kalau kita melakukan kegiatan itu aja, kalau nggak happy kita melaksanakannya, bosen nggak kira-kira? Bosen. Nah, kita menikmati ibadah itu agar kita nggak bosen, agar kita terus beribadah itu dengan lezat ya. Sama seperti ketika kita makan ya. Kalau kita makan tapi kita nggak suka ya, ada nggak di sini yang nggak suka makan durian? Kayak suka semua. Oh, Dewi nggak suka makan durian ya. Mau dipaksa, mau dikasih duit banyak, kira-kira mau nggak dikasih uang 1 miliar? Nggak mau. Yang bilang mau yang lain. Masya Allah ya. Jadi begitulah ibadah gitu ya. Kalau kita emang nggak suka, kalau kita nggak seneng ya, kita
enggan untuk melaksanakannya, ya. Maka dari itu tugas kita, kewajiban kita, ya. Kalau ibadah itu hak yang menilai itu adalah Allah. Hak prerogatifnya Allah untuk menilai ibadah kita.